Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Hikmah dari diwajibkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan rahimakumullah. Tentunya ibadah Ramadan tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek fikhiyah saja, tetapi juga pada aspek-aspek adabiyah atau etika. Di dalam risalahnya, Al-Imam Ghazali menyebutkan beberapa etika kita di dalam berpuasa. Yang pertama adalah thayyibul ghada, yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mengkonsumsi makanan yang baik tidak berarti kita harus makanan yang baik, tidak berarti makanan yang mahal, tidak berarti makanan yang lezat, tetapi makanan yang halalan thayyibah, yang baik, yang sesuai dengan syar'i, dan tentu saja sesuai dengan kadar kesehatan kita. Hal ini penting karena mengkonsumsi makanan yang baik berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita dan pahala kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan, adab yang kedua adalah watal kurmiroi, meninggalkan menggunjing, meninggalkan perselisihan, meninggalkan pertengkaran. Orang yang berpuasa Ramadan dianjurkan untuk meninggalkan pertengkaran, perselisihan, sebab pertengkaran dan perselisihan bisa membatalkan atau mengurangi kualitas ibadah puasa kita dan pahala kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa inimri'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaim marrataini. Jikalau ada orang mengendaki untuk bertengkar atau mencela, maka katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Yang ketiga, etika yang ketiga adalah wa mujanabatul ghibati. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari ghibah, karena ghibah juga bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita dan pahala puasa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting karena beberapa anggota tubuh kita seperti lisan kita juga perlu kita jaga, karena lisan ini sering banyak ghibahnya kalau tidak kita jaga. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung pada cara meminit lisannya. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan rahimakumullah, adab yang keempat adalah warafdul kadzib, menolak dusta. Orang yang berpuasa Ramadan dianjurkan untuk menolak dusta, karena kedustaan akan ditutupi dengan kedustaan-kedustaan yang lain. Orang yang melakukan kedustaan pasti juga akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita dan akan mengurangi pahala kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan rahimakumullah, adab yang kelima adalah watarkul adha, meninggalkan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain bisa dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk verbal. Menyakiti orang lain akan menjadikan ibadah puasa kita menjadi tidak berkualitas,
dan pahala kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah wasonul jawarih anil qabaih, yaitu menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga seluruh anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena hal-hal yang buruk juga akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita dan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jangan sampai puasa kita ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, "Kan min shaimin laisa lahu min syami illa min ju' wal atas." Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian kultum kali ini. Semoga kita semua selalu mendapat keberkahan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita pada kesempatan kali ini bisa berkualitas dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah. Cukup sekian, afu minkum wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.